Assalamualaikum. Ustaz, apakah ada tujuan dari orang Syiah? Kenapa mereka sampai mencela Umar, sedangkan Umar merupakan orang yang sakti, kata Ustaz? Mereka mencela Umar dan seluruh para sahabat mereka cela. Jadi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, mereka sangat benci kepada tiga khalifah. Terutama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Terutama Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar dikatakan tagut. Keduanya dikatakan apa? Tagut. Umar dikatakan syaitan. Umar dikatakan apa? Syaitan. Kenapa mereka harus mengkafirkan tiga khalifah ini? Saya katakan bahwasanya agamanya orang Syiah tidak mungkin berdiri kecuali para sahabat kafir. Kalau para sahabat enggak kafir, agama mereka enggak bisa berdiri. Kok bisa demikian? Saya ulangi. Orang Syiah itu agamanya enggak bisa berdiri kecuali para sahabat kafir. Kalau para sahabat enggak kafir, maka agama mereka tidak bisa berdiri. Kita orang Islam sebaliknya, agama kita enggak bisa berdiri kecuali para sahabat mulia. Kok bisa demikian? Karena agama kita dibangun di atas Al-Quran dan hadis. Sementara yang meriwayatkan Al-Quran dan hadis adalah para sahabat. Kalau para sahabat enggak beres, Al-Quran dan hadisnya juga enggak beres. Orang Syiah kebalikan, agama mereka enggak bisa berdiri kecuali para sahabat kafir. Kok bisa demikian? Karena agama mereka dibangun di atas keyakinan 12 imam. Dan imam pertama adalah Ali bin Abi Thalib menurut keyakinan mereka. Barang siapa yang meyakini ada imam yang sah sebelum Ali bin Abi Thalib, maka membuyarkan agama imam 12. Berarti imamnya bukan 12. Berarti imam pertama Abu Bakar, imam kedua siapa? Umar, imam ketiga siapa? Utsman, Ali imam yang keempat. Berarti imam berapa? Bukan 12, imam 15. Padahal mereka meyakini imam harus berapa? 12 dan pertama harus Ahlul Bait. Dan ini merupakan rukun Islam yang sangat penting di sisi mereka. Nah, kalau ada orang meyakini ada imam yang sah sebelum Ali, maka akan menghancurkan agama mereka. Karenanya Abu Bakar harus kafir, Umar harus kafir, Utsman juga harus kafir, dan seluruh orang yang percaya mereka sebagai khalifah juga harus kafir. Karena kalau sampai Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak kafir, dan kalau sampai kekhilafahan Abu Bakar itu sah, maka buyar agama mereka. Kalau sampai kekhilafahan Umar itu sah, buyar agama mereka. Kalau sampai Utsman itu khilafahnya sah, buyar agama mereka. Paham? Jadi saya katakan agama mereka itu harus para sahabat murtad. Kenapa? Para sahabat tatkala Nabi SAW meninggal, mereka kompak ijma mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Dengan demikian mereka semua mengatakan Abu Bakar sebagai khilafah yang sah, berarti semuanya murtad tatkala itu. Makanya agama mereka isinya mencaci maki para sahabat. Karena kalau para sahabat enggak kafir, agama mereka buyar. Agama mereka buyar. Maka perkataan tentang mencaci maki Umar bukan cuma Umar saja. Abu Bakar, Umar dan Utsman dan juga sahabat yang lainnya yang setuju dengan kekhilafahan tiga orang ini. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Adapun Umar mereka gambarkan dengan ya gambaran-gambaran yang buruk. Ustaz sampai jam berapa? Masih lama. Mereka berikan gambaran-gambaran yang buruk. Umar mereka katakan seperti kata mereka dalam buku mereka, Umar punya penyakit di duburnya. Tidak bisa sembuh kecuali bima'ir rijal. Jadi Umar itu disodomi katanya. Bayangkan Umar yang gagah perkasa jadi disodomi. Kurang ajar benar. Kurang ajar ya. Umar harus jagoan. Setan aja takut, ini sekarang jadi bencong. Ya. Ini gimana orang-orang Syiah ini? Kacau. Kacau balau. Namun mereka bingung. Ada kenyataan-kenyataan pahit yang tidak bisa mereka tolak. Dan mereka juga bingung. Dan mereka menyatakan kebingungan mereka. Sebagaimana Nikmatullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar Nu'maniyah bingung dengan suatu kasus yang terjadi. Apa yang dia bingung diantaranya? Kok Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya Ummu Kulsum dengan Umar? Sementara Umar bencong dan setan. Bingung dia. Ini kok bisa begini? Dan tertulis dalam buku-buku mereka, dalam kitab Al-Kafi termaksud tertulis masalah ini. Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan Umar. Maka dia pun membuat jalan keluar. Kata dia, ada beberapa jalan keluar. Di antaranya, disebutkan 2 atau 3. Yang pertama, kata dia, Ali bin Abi Thalib terpaksa menikahkan putrinya dengan Umar. Kenapa? Umar datang, wahai Ali, kalau kau tidak nikahkan putrimu, mampus kau. Ya. Ali takut, jangan. Iya, ambil aja. Katanya. Ini kan Ali kayak penakut besar ini. Padahal kenapa Ali masih takut sama Umar? Ali pengikutnya lebih banyak, Bani Hashim lebih banyak daripada kerabatnya Umar. Jadi Ali yang begitu hebat, yang begitu jagoan, yang rela tidur di kasurnya Nabi tatkala Nabi berhijrah, siap mati, ternyata takut sama Umar. Dan demikianlah Ali digambarkan selalu penakut karena mereka menghadapi kenyataan pahit yang tidak bisa mereka pungkiri. Katanya Ali takut. Akhirnya, ya udah ambil aja anakku daripada kita mampus, ambil. Ini
Yang kedua kata mereka, kata Ni'matullah Al-Jazairi, kenapa Ali menikahkan putrinya dengan Umar? Sebenarnya bukan Ummu Kalsum yang dinikahkan, tapi waktu Umar maksa ingin menikahi putrinya, Ali bin Abi Thalib segera pergi ke Najran, ketemu dengan seorang dukun dan minta jin perempuan, jinniyah, yang wajahnya mirip dengan Ummu Kulthum. Maka jin itulah yang menikah dengan siapa? Umar. Ini kan menghina Ali, berarti Ali percaya sama dukun. Kemudian yang kedua, bukan. Dari hasil ini, pertama Ali berarti percaya sama dukun. Bantahan yang kedua, kalau memang itu yang nikah dengan Umar adalah jin perempuan, kok punya anak namanya Zaid bin Umar? Apa ada pernah kasus laki-laki menikah dengan jin perempuan punya anak? Ada pernah nggak dalam dunia ini, ada nggak? Nggak ada. Oleh karenanya, dan ini termaktub dalam buku-buku mereka, dalam kitab Al-Kafi disebutkan Zaid bin Umar. Ini ponakannya, cucunya Ali bin Abi Thalib dan juga cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga disebutkan dalam Al-Kafi karangan Al-Kulaini, Abu Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, disebutkan tatkala Umar meninggal dunia, Ali pergi ke rumahnya Umar menjemput putrinya. Ya, kalau kita di jin ngapain dijemput? Paham? Jadi ini kenyataan pahit yang mereka, ternyata hubungan antara Umar dengan Ali baik. Ternyata Umar adalah menantunya siapa? Ali bin Abi Thalib. Namun demikian Ali digambarkan penakut oleh mereka, dan banyak penakutnya Ali. Pertama tadi, anaknya mau diambil oleh seorang bencong, dia terpaksa kasih. Kemudian di antaranya disebutkan, orang-orang Syiah mengatakan Umar datang ke rumahnya Fatimah, kemudian marah-marah sampai Fatimah ditindis dengan pintu sampai patah tulang rusuknya. Ali kemana istrinya digitukan? Ya, Ali kemana saja istrinya digitukan, dan kemudian dia tidak bela, tidak kemudian rela mati membela istrinya, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini cerita bohong semuanya. Kemudian di antaranya juga disebutkan dalam buku-buku mereka, dan itu semua saya sebutkan dalam buku saya 33 Banyolan Akidah Syiah. Bagaimana Ali membaiat Abu Bakar, bagaimana Ali membaiat Umar, dan bagaimana Ali membaiat Utsman. Ali membaiat. Mereka bikin riwayat. Sebenarnya Ali tidak mau, namun para sahabat bawa tangannya. Ayo Li, cepat Li. Akhirnya aja terpaksa. Kata mereka Ali terpaksa. Bayat apa? Kenapa tangannya dipaksa? Sebenarnya tidak mau dia, tapi karena dipaksa akhirnya dia gini juga. Ini semua beralih karena penakut. Kemudian juga yang menakjubkan, Ali punya anak-anak dengan nama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya ikhwan, kalau kita punya anak, masa kita kasih nama George Bush, kita kasih nama Fir'aun? Tidak mungkin. Kita akan kasih nama dengan nama orang-orang yang soleh. Kalau memang Abu Bakar dan Umar adalah taugut dan syaitan, masa Ali menamakan anak-anak mereka dengan nama tersebut? Kata orang Syiah, itu siasat dari Ali. Karena dia takut. Mana anaknya jadi korban. Oleh karenanya Ali yang pemberani digambarkan penakut oleh orang-orang Syiah. Dan demikianlah saya katakan agama mereka dibangun di atas mengkafirkan para sahabat.